Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini di tangan saya ada handphone Samsung J2 Prime. Ini Samsung J2 Prime dengan kendala sering muncul tampilan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini saya pencet ya. Tetapi kadang-kadang dia muncul sendiri teman-teman. Jadi seolah-olah ada yang mencet, walaupun tidak ada yang mencet, dia akan muncul tampilan seperti itu. Dan itu sangat mengganggu sekali. Nah, ketika kita sedang asik menonton YouTube misalkan, tapi tiba-tiba muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Kadang-kadang kembali lagi juga kayak gitu. Dan itu sangat mengganggu sekali begitu. Kadang-kadang kita pas ngetik SMS atau apa muncul tempat seperti itu. Dan ini udah saya bisa pastikan bahwa ini adalah rusak touchscreen-nya ya. Touchscreen-nya bermasalah dan itu harus ganti. Untuk touchscreen tidak bisa diservis, tetap harus ganti solusinya. Coba sekarang kita tunggu ya, apakah nanti muncul tampilan seperti itu. Coba kita main-mainkan aja, siapa tahu nanti muncul. Dan penyakit ini memang kadang seperti ini teman-teman ya. Kadang-kadang kalau pas kita tunggu tidak muncul, begitu nanti pas lagi keadaan penting tahu-tahu muncul, sehingga sangat mengganggu sekali ya. Ini kita tunggu, coba akan muncul apa tidak ya. Dan ini tidak muncul. Tapi sudah saya bisa pastikan bahwa itu adalah yang rusak touchscreen-nya ya, atau layar sentuhnya, karena kasus seperti ini sering saya temui di handphone J2 Prime. Nah, ini untuk touchscreen-nya sudah saya siapkan untuk touchscreen penggantinya. Sebenarnya untuk harga touchscreen tidak terlalu mahal ya. Sebenarnya untuk yang mahal adalah jasa servisnya, karena di sini kita harus bongkar. Nih, dari tadi kita tunggu-tunggu tidak muncul. Penyakitnya belum keluar. Tetapi di sini saya tidak akan menunggu terlalu lama karena ini memang harus diganti. Pokoknya kita ganti aja ya. Kalau kita ganti positif, insya Allah deh, kita tidak bisa ya bilang positif ya. Insya Allah penyakitnya selesai ya. Sekarang kita lakukan pembongkaran terhadap touchscreen-nya. Pertama kita matikan dulu handphonenya. Nah, untuk proses pelepasan touchscreen yang lama, saya gunakan alat separator ya, untuk memudahkan pekerjaan kita ya. Saya gunakan alat separator. Untuk suhunya saya setel di 135 derajat, maaf 130 derajat sampai 135 derajat ya. Kita tunggu hingga suhunya naik sampai 130, baru nanti kita akan bongkar touchscreen-nya. Nah, ini masih 0,36 derajat ya. Nanti kita tunggu hingga 130 derajat sampai 135, baru nanti kita akan sayat touchscreen-nya. Ini udah 132 derajat ya. Jadi saatnya untuk kita akan bongkar. Di sini untuk membongkarnya saya menggunakan plastik tipis ya, seperti ini. Ini ini adalah plastik tipis bekas touchscreen-nya handphone Tab Advance ya. Jadi ambil selah yang paling mudah. Di sini biasanya ya, seperti ini. Kita selah-selah seperti ini. Pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, supaya LCD-nya aman ya. Karena ini LCD-nya juga bahaya kalau sampai pecah. Seperti ini. Tuh, nggak dimasukin. Ini udah terlalu jelek, kita ganti aja plastiknya. Nih, kita ganti yang baru ya. Ini udah beberapa kali digunakan. Untuk ini saya udah tumpul ya, kita gunakan yang baru.
Oke, agak susah, belum dapat selah, harus bersabar ya. Nah, seperti ini. Kalau udah ada masuk ya, ini bisa langsung kita sayat pinggirnya seperti ini ya, untuk memisahkan antara LCD dengan touchscreen-nya. Begitu juga dengan bagian yang bawah, bisa kita sayat, kita masukkan. Ini udah ada jarak antara LCD dan touchscreen. Ini kita pisahkan seperti ini ya. Tetap kita hati-hati ya. Kemudian untuk sebelah kanan ini juga sama prosesnya. Setelah mendapatkan selah seperti ini, ketika udah masuk ya, plastiknya kita langsung sayat seperti ini. Nah ini dapat nih. Nah, ini udah dapat. Nah kalau udah dapat dia diangkat seperti ini. Nah, oke, bagian atas sekarang ya. Kemudian ini kita bebaskan dulu. Oh maaf, saya hampir lupa ya. Ini hampir kecolongan saya. Ini harus kita lepas dulu ya, tutupnya ya. Tutup ininya harus kita lepas. Ini harus kita lepas ya teman-teman ya. Hampir aja kecolongan saya. Ini kalau ketarik bisa putus ya LCD fleksibelnya. Oh ini kok susah ya. Hampir melesat nih. Kita lepas saja seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi. Kita lanjutkan nyayatnya. Nah kemudian kalau kita tarik seperti ini akan dapat selah LCD-nya ya. Jadi kita masukkan plastik tipis ini di bawah LCD, lalu kita sayat juga LCD-nya. Nah, kita masukkan di bawah LCD ya. Nah, seperti ini. Jangan sampai pecah, hati-hati ya. Nih, kemudian bagian sebelah kanan juga. Nah, sehingga udah terlepas ya untuk lem LCD yang menempel di bagian belakang. Nah ini udah melepas, kemudian bisa kita buka seperti ini. Nah aman jadi ya. Nah sekarang LCD dan touchscreen sudah terlepas dari hand mesinnya, dari bezelnya. Kemudian kita lepaskan fleksibel touchscreen-nya dari LCD ya. Kita cukit menggunakan pinset seperti ini, kemudian kita bebaskan dari LCD-nya dan kita tarik. Nah, kemudian kita belah seperti ini, udah mudah ya. Tapi tetap hati-hati karena lem di atas masih keras. Nah, seperti ini kira-kira. Ini mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kita buka, kita belah. Nah, akhirnya terbelah ya. Dan di sini terdapat bekas-bekas lem ya. Kita bisa bersihkan menggunakan thinner. Kalau di sini menggunakan thinner. Nah, mana thinnernya? Ini bekas-bekasnya ini kan terlihat ya. Ini kalau langsung kalau tidak dibersihkan nanti kotor ya, ini terlihat kotor ketika nanti sudah dipasang. Jadi sebelum kita pasang menggunakan touchscreen baru, kita harus bersihkan terlebih dahulu menggunakan saya di sini menggunakan cairan thinner ya. Saya gunakan cairan thinner, tapi di sini kain saya kemana kok gak ada. Saya gunakan kain lap biasanya. Kain lapnya ini. Oke. Oke, seperti ini kita oleskan di kain, kemudian kita usapkan di lemnya ya, biar lemnya hilang. Seperti ini kan hilang ya. Nih. Hilang. Nah,
seperti ini. Sebersih mungkin biar tidak terlihat kotor. Oke. Nah, ini sudah bersih ya. Jadi kita bersihkan sebersih mungkin. Kemudian kita akan tes dulu, jangan langsung kita pasang dengan ini. Kita tes dulu. Cara tesnya seperti ini. Jadi langsung kita ini ya, temkan di sini karena di sini nggak ada perekatnya lagi. Dan untuk bawaan touchscreen ini tidak ada perekatnya. Jadi di sini kita gunakan double tip ya untuk merekatkan supaya tidak tertarik nanti. Kita kasih perekat dulu. Kita gunting kecil seperti ini kalau saya. Oke. Kemudian tempelkan di sini. Nah. Oke. Kemudian buka soketnya, langsung kita masukkan fleksibel touchscreen-nya ya. Oke, seperti itu. Sudah seperti baru kita kancing lagi. Kenapa harus saya gunakan perekat di sini? Ini penting karena ketika kita akan masang ke bezel di sini, ini kalau tertarik sudah ini ya, tidak lepas dari ininya. Jadi dia sudah kuat ya. Kalau ketarik pun dia tidak akan lepas kalau tidak tertarik secara kuat. Oke, di sini sudah terpasang ya untuk touchscreen-nya di LCD. Di sini kita akan tes terlebih dahulu apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak ya. Nah, seperti itu. Kira-kira kita masukkan seperti ini dan kita pasangkan lagi fleksibel LCD-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa di LCD-nya setelah proses pembongkaran tadi ya. Kita nyalakan. Nah, LCD-nya kelihatan normal ya, tidak ada retak atau pecah ya. Kita tunggu terlebih dahulu, ini masih loading ya. Nanti kita akan tes. Nah, ini sudah selesai loadingnya dan handphone sudah masuk ke tampilan menu. Coba kita tes. Kita tes pencet papan telepon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bintang, 0 pagar, normal. Kemudian kita tes ke yang lebih kecil. Resolusinya kita tes untuk ngetik huruf SMS ya, misalkan seperti itu. Kita pilih tulis SMS, tulis misalkan. Nah, di sini masuknya Q W E R T Y U E O B L K C H. Nah, ini sepertinya berfungsi dengan normal. Untuk tombol backnya kembali juga normal, kembalinya normal. Kemudian untuk tombol minimisnya juga normal ya. Oke, setelah positif atau memang kondisinya bagus touchscreen barunya, baru nanti kita akan melakukan pengeleman ya. Kita matikan lagi handphonenya.
Nah, di sini kita akan melakukan proses pengeleman, teman-teman. Kita lepas lagi untuk soket LCD-nya ya, atau fleksibel LCD-nya. Nah, di sini memang sudah ada perekatnya ya untuk touchscreen, tapi di situ biasanya kurang terlalu kuat. Jadi di sini saya nanti akan bantu menggunakan lem L ini ya, lem touchscreen ya. Sebenarnya ini udah ada perekatnya ini ya, tetapi di situ kalau misalkan kita pasang tanpa bantuan lem biasanya tidak kuat, dan nanti kita akan oleskan lem di sini. Saya tetap mengoleskan lem di area sini, di bezelnya tetap saya lem. Kemudian satu hal lagi ya, biasanya ini maaf, untuk tombol home-nya ini biasanya tidak, maaf saya tadi agak lupa ya, saya agak lupa untuk mempraktekkan ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk tombol home ini, untuk di tombol home biasanya agak ke dalam biasanya, tapi nggak tahu kalau ini ya, biasanya sudah agak masuk ke dalam. Nah, ini agak susah, maaf ya, agak belepotan ini. Ini kita lepas dulu. Untuk tombol home biasanya agak ada perhatian khusus di tombol home. Saya contohkan di sini seperti ini. Nah ini agak longgar ya. Jadi sebisa mungkin kita harus akali supaya ini tidak longgar seperti ini. Bagaimana caranya? Nanti biasanya saya gunakan, akan saya kasih sesuatu di bawah sini ya, supaya tidak goyang-goyang seperti ini ya. Ini kan goyang-goyang ya, jadi nanti saya akan kasih sesuatu di bawah sini supaya tidak tergoyang-goyang ya, karena ini tidak nyaman kalau dipakai. Kurang naik juga ini, terlalu dalam masuknya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan proses lem dan kita akan kasih sesuatu di sini supaya supaya agak nimbul maksudnya ya. Nah, ini sudah saya oleskan lem ya. Saya oleskan lem di bezel bagian pinggir. Kemudian ini yang saya maksud tadi, saya gunakan saya tempeli kertas agak beberapa lapis supaya dia agak tinggi maksudnya. Ini sudah saya buatkan seperti ini supaya dia agak nimbul ya. Kemudian lem yang saya gunakan lem seperti ini, T7000, ini kuat lemnya ya. Kemudian sekarang kita proses pemasangan LCD dan touchscreen-nya ya. Kita tempelkan di ininya. Tetapi sebelum kita harus pasang, kita lepas dulu untuk pelapisnya, karena di sini ada pelapisnya ya. Pelapis touchscreen-nya. Mana ini ya? Kita gunakan pinset aja, pinset Carter ya untuk membelahnya. Ini memang salahnya agak kecil. Nah, ini dia. Nah, ini plastik tipis ini ya. Nah, seperti itu. Kita buka plastiknya. Nah, dan ini kotor lagi, kita usap lagi. Nah, kalau memang kotor kita usap lagi ya. Kita kasih thinner lagi. Pokoknya sebersih mungkin, jangan nanti sudah lem masuk, lem udah ngerekat, waduh, nanti kalau kotor kan nggak enak ya kalau dilihat ya. Kita usap lagi menggunakan kain kering. Nah, seperti itu. Kemudian ini terkena cipratan cairan lem. Oke, kalau kira-kira sudah bersih, baru kita pasangkan ya. Ini jangan direkatkan dulu, kita cari posisi yang supaya dia bisa pas di bezel dulu ya, nanti baru kita rekatkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim, seperti ini kira-kira.
Jangan lupa setelah posisi pas seperti ini kan udah pas di dalam bezelnya. Kemudian kita pasang tombol home-nya. Nah, kalau sudah pas, lalu kita turunkan touchscreen-nya ya, supaya posisinya pas. Nah, seperti ini. Oke. Ini udah pas, dan ini yang saya bilang tadi ya, ini udah tidak goyang-goyang lagi. Kemudian kita pasangkan atau kita masukkan soket fleksibelnya ke dalam soketnya maksudnya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita jangan lupa tutup lagi menggunakan tutup bawahnya tadi. Oke, ini memang untuk di handphone Samsung J2 Prime, ketika handphone sudah rekat seperti ini sebenarnya sudah bisa dites menggunakan baterai ya. Walaupun di sini belum terlalu kencang, ini nanti kita bantu menggunakan karet gelang ya. Nah, seperti ini saya bantu menggunakan karet gelang supaya lemnya rekat dengan kuat ya. Oke, saya gunakan bawah satu, atas satu, tengah satu, tidak usah terlalu banyak-banyak. Nah, seperti ini. Untuk tes baterainya nanti aja kalau memang sudah kering ya. Ini tidak terlalu lama, mungkin sekitar seperempat atau setengah jam udah agak kering. Kita diamkan di sini dulu, nanti begitu sudah setengah jam atau sampai antara seperempat jam sampai setengah jam nanti kita akan tes menggunakan baterainya. Nah, ini sudah ada sekitar seperempat jam. Jadi nanti saya langsung akan tes. Saya buka karet pengikatnya. Ini sudah rekat ya. Kita coba tes ya. Kita tunggu handphone mulai nyala. Taruh sini dulu aja ya, sambil kita beresin peralatannya. Jangan lupa ini disimpan, ini alat yang sangat berguna ya untuk membuka touchscreen. Dan ini touchscreen bekasnya, ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Bisa, tetapi di sini tetap tidak bisa. Bisa digunakan, tetapi ya masih di sini tetap penyakitnya ada di sini. Oke, sekarang handphone sudah masuk ke dalam menu. Kita tes lagi, bisa lah ya. Kita coba tes lagi. Sangat lancar sekali. Tombol home-nya tidak gerak-gerak. Ya. Yang penyakitnya di sini, kalau kita lupa ganjel di bawahnya ini bakal goyang-goyang teman-teman ya. Untuk tombol back-nya bisa, tombol minimis yang bermasalah bisa. Dan kita tunggu beberapa saat, apa memang akan kembali lagi apa enggak ya. Kita tunggukan dulu ya. Dan mudah-mudahan memang tidak. Baiklah, sepertinya handphone sudah normal dan tidak ada kendala. Mudah-mudahan nanti udah dipakai usernya tidak akan bakal ada kendala dan handphone sudah bisa digunakan normal seperti sedia kala sebelum ada kerusakan di tombol minimis ya. Baiklah teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, mampir di channel saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila kata-kata salah di dalam video ini. Ikuti video saya selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.